Kisah ini merupakan salah satu manusia paling sabar di dunia. Bayangkan saja, beliau berdakwah selama 950 tahun. Dengan waktu yang begitu lama, beliau selalu menyeru pada kebenaran. Namun pengikutnya hanyalah segelintir orang. Mungkin bisa kita simpulkan bahwasannya standar kebenaran dilihat dari banyaknya orang yang mendukung atau mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah. Video kali ini kita akan membahas kisah yang sangat layak untuk kita dengarkan dan dipelajari, agar kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini teman-teman. Kisah Nabi Nuh, Nabi yang berdakwah selama 950 tahun. Pastinya teman-teman tak asing lagi dengan kisah Nabi Nuh. Kisahnya kita kenal suatu kejadian banjir bandang terbesar sepanjang masa, dan juga kisah kapal Nabi Nuh yang sangat besar. Tapi kali ini kita tak bahas mengenai besarnya banjir bandang atau tangguhnya kapal Nabi Nuh. Kali ini kita akan bahas mengenai kesabaran Nabi Nuh dalam mendakwahi kaumnya. Nabi Nuh merupakan rasul pertama yang diturunkan oleh Allah. Sebelum kita lanjut, kita perlu ketahui bersama perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi ialah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat untuk dirinya sendiri atau diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya yang sudah bertauhid. Sedangkan Rasul adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menyelisihinya. Karena harus membawa sesuatu yang baru, tugas Rasul ini bisa dikatakan lebih berat dibandingkan seorang Nabi. Dalam literatur hadis disebutkan bahwa telah ada 124.000 nabi dan 315 rasul. Namun yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran hanya 25 nabi saja. Oleh karena itu, kita pun hanya mengetahui kisah 25 nabi dan rasul. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Tetapi 10 abad ini diartikan oleh Ibnu Katsir sebagai 10 generasi. Ketika itu semuanya masih memeluk Islam. Namun lambat laun, masyarakat di saat itu mulai terkena tipu daya setan. Sedikit demi sedikit kemusyrikan muncul dan mengakar kuat di benak masyarakat. Kisah mengenai kemusyrikan pertama ini insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya teman-teman. Kemusyrikan ini termasuk dosa yang besar. Saking besarnya, kelak di akhirat, orang-orang musyrik bahkan tak perlu ditimbang dulu amal baik buruknya. Mereka sudah otomatis dapat tiket VIP buat masuk ke neraka paling dasar. Di situasi itulah Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul. Dari sini kita bisa bayangkan apa saja masalah yang dihadapi Nabi Nuh. Mungkin ada pertanyaan di usia berapa ia diangkat menjadi Rasul? Pendapat terkuat dinyatakan kalau usia Nabi Nuh saat diangkat menjadi Rasul adalah 480 tahun. Pendapat tersebut datang dari Ibnu Jarir yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Jarir juga menyebutkan kalau kaum Nabi Nuh adalah Bani Rosid. Bani Rosid itu merupakan kaum yang sangat durhaka kepada nabinya. Mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Bahkan mereka suka secara sengaja menutup telinga mereka atau langsung berpaling saat Nabi Nuh mengutarakan ajakan ke jalan yang benar. Bantahan kaum Rasid terhadap Nabi Nuh bahkan telah diabadikan Allah dalam Quran Surat Hud ayat 25-27. Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu sekalian, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu sekalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Lalu berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu kecuali sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu kecuali orang-orang yang hina-hina di antara kami, yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas diri kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Teman-teman, orang-orang musyrik tersebut mengatakan bahwa Nabi Nuh tak memiliki kelebihan dibandingkan mereka.
Mereka bahkan mengatakan kalau hanya orang-orang lemah dan bodohlah yang mau mengikuti Nabi Nuh. Mereka meninggalkan dirinya. Mereka mengira merekalah yang lebih pintar. Nabi Nuh dipandang sebagai seorang yang aneh dan menyimpang. Mereka bahkan selalu berpesan pada anak cucunya untuk tidak mengikuti Nabi Nuh. Akhirnya, dari generasi ke generasi Bani Rosid selalu menolak apa yang diserukan oleh Nabi Nuh. Saking parahnya kelakuan mereka, Nabi Nuh sampai curhat pada Allah. Curhatan itu terabadikan dalam Quran surat Nuh ayat ke-5 sampai ke-9. Pada ayat tersebut dijelaskan Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam." Bisa kita bayangkan teman-teman, kelakuan mereka yang menyebalkan itu tak hanya terjadi selama 1 atau 2 tahun saja, tetapi terjadi sampai 950 tahun. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14 Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun." Mungkin kita sendiri ketika sekali saja menerima perlakuan yang tak mengenakan pasti sudah sakit hati, tak mau peduli lagi. Terkadang malah kita keceplosan untuk mendoakan yang tidak baik bagi si pelaku. Padahal kita tahu sendiri bahwa Allah sudah menyediakan pahala yang sangat besar buat orang-orang yang sabar dan ikhlas. Walau begitu, tetap saja susah untuk kita mengikhlaskan. Walaupun ratusan tahun diolok-olok, beliau tetap sabar. Beliau bahkan berbesar hati untuk mendoakan pelaku agar mendapat ampunan dan hidayah dari Allah. Nabi Nuh tetap tak patah semangat, walau pengikutnya hanya segelintir orang. Progres dakwahnya bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Keistiqomahan Nabi Nuh dalam menjalankan perintah Allah benar-benar tak runtuh diterpa banyaknya cobaan yang berdatangan. Dalam Quran surat Nuh ayat 5-9 tersebut, kita juga bisa melihat kekonsistenan Nabi Nuh dalam berjuang. Beliau memiliki strategi dalam berdakwah, menyuruh kaumnya pada kebenaran dengan cara terang-terangan sampai cara diam-diam sudah pernah dilakukan. Di sini kita bisa juga melihat kalau Nabi Nuh itu juga tak kaku dalam meluruskan kaumnya yang telah menyimpang. Beliau sangat fleksibel dalam menerapkan cara-cara berdakwah agar cocok dengan kondisi masyarakat saat itu. Mungkin karena kesabaran dan perjuangannya yang luar biasa ini, Allah akhirnya mengabadikan nama Nuh sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Sungguh besar sekali kesabaran Nabi Nuh ini teman-teman. Dan Allah tentu saja tak zalim pada hambanya. Allah akhirnya menenangkan Nabi Nuh dengan mengatakan, "Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaum kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat." Firman Allah ini tercatat dalam Quran surat Hud ayat 36. Bisa kita simpulkan, pada akhirnya tugas seorang pendakwah hanyalah berusaha semaksimal mungkin untuk menyeru dan mengajak pada kebenaran. Entah itu diterima atau tidak, itu sudah bukan urusan kita. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Lagi pula, yang Allah nilai adalah proses dari perjuangan kita, bukan hasil teman-teman. Wallahu alam. Video selanjutnya insya Allah kita bahas lagi untuk kisah-kisah mengenai Nabi Nuh. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.